Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firman Fathur Rahman. Di channel Firman Fathur Rahman ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman yang akan kita pelajari adalah bahasa pemrograman Pascal. Tujuan kita belajar bahasa pemrograman Pascal yang pertama adalah mengenal berbagai bahasa pemrograman. Yang kedua, manfaat belajar bahasa pemrograman itu apa saja. Yang ketiga adalah mengetahui dan mengenal struktur penulisannya seperti apa. Sebelum kita belajar bahasa pemrograman, mungkin di benak teman-teman akan terpikirkan pertanyaan, sejarahnya seperti apa bahasa pemrograman. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya yang ketiga, jenis bahasa pemrograman itu apa saja, manfaatnya apa, dan yang terakhir adalah contoh penulisannya seperti apa. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas 5 bagian ini. Selanjutnya, yang pertama kita akan bahas tentang sejarah bahasa pemrograman Pascal tepatnya. Bahasa pemrograman Pascal ini dikembangkan oleh Nicholas Word pada tahun 1968 sampai 1969 dan bahasa pemrograman Pascal ini terinspirasi dari seorang matematikawan atau fisikawan yang bernama Blaise Pascal tahun 1642 dan untuk menghormatinya dibuatlah bahasa pemrograman yang dinamakan dengan bahasa pemrograman Pascal. Selanjutnya 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 70, bahasa pemrograman Pascal ini dipublikasikan dan berada pada masa kemasan tahun 1980. Bahkan Apple menggunakan bahasa pemrograman Pascal sebagai bahasa pemrograman di komputernya. Sehingga kalau ada yang ingin membuat aplikasi harus menggunakan bahasa pemrograman Pascal untuk di Apple. Namun setelah itu banyak saingan pada bahasa pemrograman dan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah pindah ke bahasa pemrograman lain seperti C++, C#, dan lain sebagainya. Bahasa pemrograman, apa sih yang dimaksud dengan bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer. Jadi apakah kita ingin komputer ini untuk membaca, menulis, atau apapun yang kita ingin perintahkan, tentu tidak bisa menggunakan bahasa manusia langsung untuk membuat aplikasi misalnya, tapi harus menggunakan bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Yang kedua adalah bahasa pemrograman itu juga bisa disebut dengan kumpulan sebuah sintaks yang dipakai untuk mendefinisikan sebuah program komputer. Itulah bahasa pemrograman, pengertiannya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share serta komen di channel YouTube ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis bahasa pemrograman. Menurut tingkatannya, bahasa pemrograman terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah tingkat mesin. Pada awal mula perkembangan bahasa pemrograman diawali dengan bahasa tingkat mesin, yaitu menggunakan biner dan hanya terdiri dari angka 0 dan 1 saja. Yang kedua, bahasa tingkat rendah. Ini dikenal juga dengan istilah bahasa raketa atau assembly, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat. Contohnya sub, CMP, JMP, CGE, loop, dan lain sebagainya. Yang ketiga,
bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa instruksi yang campuran antara bahasa manusia dan assembler. Sehingga sudah mulai muncul simbol-simbol, contohnya kurang dari, lebih dari, kurung kurawal, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bahasa tingkat tinggi yang sekarang digunakan oleh banyak programmer tentunya, karena dia lebih mudah dipahami, menggunakan bahasa manusia dan bahasa Inggris tentunya kebanyakannya. Dan contoh perintah-perintahnya adalah begin, and, if, for, while, or, dan lain sebagainya. Dan bahasa pemrograman sudah menggunakan C++, contohnya Pascal, Delphi, itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dan hanya C saja salah satu bahasa pemrograman yang dia merupakan bahasa tingkat menengah. Di sini ada MS Macro Assembler, C. Kita lanjutkan ke bahasa pemrograman, ada apa saja? Ada banyak, ini sesuai logonya. Di sini ada banyak sekali, ada Java, PHP, Ruby, Python, MySQL, C Language, ada Visual Basic, C++, dan C#. Dan masih banyak lainnya. Namun yang akan kita pelajari adalah bahasa pemrograman Pascal. Apa sih belajar bahasa pemrograman itu, manfaatnya apa? Dengan belajar bahasa pemrograman, kita akan belajar tentang algoritma. Algoritma itu adalah tahapan. Misalnya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman sering masak mie instan. Di belakang bungkus mie instan terdapat tahapan pembuatan mie instan. Misalnya, kita buka dulu bungkus mie instannya, terus kita ambil bumbu-bumbunya, mie instannya kita masukkan ke panci, masukkan air, dipanaskan, dan seterusnya sampai mie instan itu terhidangkan. Proses-proses itu adalah disebut dengan algoritma atau tahapan. Nah, sehingga komputer pun harus, atau bahasa pemrograman harus melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga baru dia bisa mengerti apa yang kita maksud. Itu adalah algoritma. Tidak mungkin kita masak nasi langsung dimakan, mungkin walaupun bisa, tapi kalau untuk sesuai resepnya tentu tidak seperti itu. Harus ada tahapan-tahapannya. Selanjutnya, manfaat yang kedua adalah kita bisa membuat aplikasi, bisa game atau aplikasi, sehingga kita tidak sebagai pemain saja atau pengguna saja, tapi juga bisa sebagai pembuat. Dan yang ketiga, bagi yang sangat suka dengan komputer dan masih SMA atau SMP, bisa mengikuti Olimpiade komputer, dan banyak tahapannya dari kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional, sehingga bisa mendapatkan beasiswa. Nah, ini manfaat dan masih banyak lainnya. Namun yang kita bahas ada 3 manfaat yang mungkin bisa kita dapatkan ketika kita belajar bahasa pemrograman. Selanjutnya, software bahasa pemrograman atau aplikasinya itu yang sering digunakan ada 2, ada PrePascal, ada Turbo Pascal. Kalau Turbo Pascal berbayar dan mungkin biasanya yang digunakan dan yang sering digunakan karena dia open source dan gratis itu PrePascal, dan kita pun akan menggunakan PrePascal untuk memudahkan dalam pembelajaran. Untuk mendownload softwarenya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kita masuk ke contoh penulisan Pascal seperti ini. Jadi untuk menuliskan kata hello world harus menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama ada program contoh. Contoh ini adalah judul. Judul, sehingga ini bisa dirubah dengan kata apapun. Bisa contoh 1, bisa contoh 2,
dan lain sebagainya. Ada begin, mulai, write, learn, perintah kepada komputer untuk menuliskan hello world. Yang selanjutnya read, learn, yang terakhir end, titik. Dan ini kata-kata program begin, write, learn, read, learn, dan end adalah kata-kata yang tidak bisa kita singkat atau kita gantikan. Karena kalau dia disingkat, misalnya tidak ada E-nya, maka dia tidak bisa dijalankan. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Namun yang pasti, kata program begin ini boleh menggunakan huruf besar, huruf kecil, hanya tidak boleh disingkat. Ini adalah struktur penulisannya untuk menuliskan kata hello world. Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan kedua atau di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment di bawah ini, di bawah video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.